Dear Diary, kita mau bikin kenangan lagi sama anak. Mau kemana kita kali ini? Kemana lagi kalau bukan ke puncak? Kali ini kita mau piknik ke Kebun Raya Cibodas. Ini kita perginya hari Jumat. Sebenarnya kita sempat mau nyerah dan nyari tempat tujuan lain. Karena tuh dari subuh hujan gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke Kebun Raya Cibodas dengan kondisi cuaca seperti ini. Ini sih sepanjang jalan dari rumah sampai ke puncak tuh hujan gak berhenti-berhenti. Bahkan ketika kita sampai mulai dari Gadok ke atas ya, itu tuh si kabut udah mulai tebel. Ini kita ya udahlah pasrah aja gitu kan. Pokoknya kita tetap lanjutin perjalanan ke Kebun Raya Cibodas. Kita juga udah tahu sih di Cibodas itu kan banyak pohon, terus kan posisinya di atas. Ini berpotensi tuh di sana kabutnya lebih tebal daripada di jalan. Tapi ya kita lanjut aja pasrah sama nanti kondisi di sana kayak gimana. Udah terlanjur jauh melangkah. Kita mau mau tiba-tiba staycation juga nggak bawa baju banyak, cuma bawa baju ganti satu aja. Jadi kita ya sudah lanjutkan saja. Nah ini untungnya pas udah mau belok ke arah Kebun Raya Cibodas, hujannya tuh udah mulai berhenti. Kabutnya juga udah nggak kelihatan lagi. Kali ini kita datang dengan persiapan. Jadi kebetulan si baby tuh ulang tahun yang ke-1. Jadi kita bawa cemilan, bawa tikar piknik, bawa perlengkapan buat foto-foto estetik nanti di rumput-rumput ceritanya. Nah ini kita sudah mulai belok ke arah Kebun Raya Cibodas. Itu tandanya ada Pusdiklat Indofood. Nanti dari sini tinggal lurus aja sampai ketemu, nanti ada petunjuknya kok jelas. Mengingat ini hari Jumat, jalanan di puncak juga lancar-lancar aja. Nah ini di pintu kawasan wisata Cibodas. Jadi di sini kita salah masuk gerbang. Emang petunjuknya sih tadi yang salah ya, mobil ke arah kanan harusnya ke kiri. Jadi di situ kita bayar 12.000 per orang ya. Habis itu kita lanjut mau ke gerbang Kebun Raya Cibodasnya. Nah ini di pintu gerbang ini kita bayar lagi 102.000 untuk 3 orang dan 1 mobil. Nah pas tadi bayar tiket kita tuh diinfo sama petugas jalannya tuh lagi dicor yang ke arah Taman Sakura. Jadi kalau misalnya kita mau tetap ke arah Taman Sakura itu nggak bisa bawa mobil, mobilnya diparkir di deket pintu gerbang tadi. Habis itu kita jalan melalui tangga ke bawah atau bisa juga melalui jalan lain. Padahal salah satu tujuan ke Kebun Raya Cibodas ini adalah pengen main di sungai yang di Taman Sakura itu. Karena sungainya tuh arusnya nggak terlalu deras, terus tempatnya juga bersih banget. Jadi enak gitu buat anak-anak main air. Terus abis itu di situ ada kayak kedai Indomie gitu, jadi enak abis main air kita bisa nongkrong-nongkrong situ sambil makan Indomie. Ya sudah karena emang nggak bisa, jadinya kita langsung aja nyari tempat buat kita gelar tikar, ngemil-ngemil dan foto-foto cantik. Ini tuh ya walaupun tempatnya luas banget, tapi bener-bener dijaga dan dirawat. Bersih, nggak ada sampah, nggak ada apa tuh. Hebat sih manajemennya. Terus enaknya lagi kalau misalnya kita main ke Kebun Raya Cibodas, itu kita bisa masuk gitu mobilnya, kendaraannya bisa masuk. Jadi kita dari satu tempat ke tempat lain tuh gampang. Kalau misalnya kita ke Kebun Raya Bogor, si mobil yang bisa masuk itu terbatas. Kalau misalnya udah full, kita paling parkirnya di seberangnya gitu. Nah ini kita masih nyari tempat untuk duduk-duduk sambil kita menelusuri jalanan ini tuh. Kaca mobil dibuka dan udaranya tuh enak banget, seger banget. Apalagi kan habis hujan ya. Hamparan rumputnya itu luas banget. Setiap spotnya itu bersih, terawat. Terus indah banget, pepohonan masih rimbun.
Ini kita pas kesini sepi banget ya, karena kan emang hari Jumat. Nah, nggak jauh dari sini akhirnya kita menemukan tempat yang cocok buat piknik di hamparan rumput yang luas banget, itu deket danau. Nah, kita cepet-cepet juga gelar tikar, hias-hias sedikit karena kan memang mau foto si baby ulang tahun yang pertama. Karena kan takut keburu hujan, jadi sat-set. Selesai foto, kita juga sempat duduk-duduk dulu, terus nyemil-nyemil. Tempat ini tuh best banget, cocok buat healing. Nih dia hamparan rumput sejauh mata memandang dengan pepohonan yang rimbun dan tempat yang sangat terawat. Ini tuh masih luas banget ya ke arah sana. Kita biasanya nggak parkir di sini. Biasanya itu kita parkir di area bawah. Jadi untuk ke rumput-rumputan itu kita agak sedikit nanjak. Cuma karena si tempat parkir yang di area sini tuh kosong, ya udah kita parkir di situ dan akhirnya memutuskan untuk duduk-duduk di area sini. Biasanya kalau weekend di sini tuh lumayan rame. Jadi kalau misalnya mau foto tuh agak bocor-bocor fotonya nanti. Terus untuk main-main bubble sama anak, kejar-kejaran, telanjang kaki di rumput, itu tuh kebahagiaan yang tiada tara. Dimana lagi coba ada tempat yang se-wow ini. Dan kita akan kembali lagi ke sini karena si sungainya itu bikin kangen. Rumputan ini juga bikin kangen buat piknik sama keluarga. Ini kita udah yang keempat kalinya datang ke sini. Setelah selesai foto-foto, duduk-duduk nyemil-nyemil cantik di rumputan tadi, karena udah hampir waktunya Jumatan dan suamiku mau Jumatan, jadinya kita mau ke arah yang tempat konservatori itu. Di situ pintu 2 kalau nggak salah ya, jadi tinggal parkir di area situ. Habis itu jalan kaki, ada masjid deh di dekat pintu keluar. Nah, selalu deh kita ngambil jalan ini tuh tiap lewat jalan yang ke arah sini tuh deg-degan banget karena jalannya itu curam banget. Terus di area sini tuh si jalanannya banyak daun-daun berjatuhan, seakan-akan si jalanan itu nggak pernah dilewatin mobil gitu, jarang orang yang lewat area sini. Ini agak curam ya, bukan agak curam sih, tapi curam banget dan bikin deg-degan lewat sini. Nah, ini kita sudah menuju ke arah tempat konservatori. Pintu keluarnya di sana, lurusan sana. Jadi kita parkir di seberang bangunan yang tempat konservatori. Terus si suami tinggal jalan ke arah pintu keluar itu. Di kiri jalan itu ada masjid. Dia Jumatan di masjid tersebut. Kosong banget ya. Biasanya kita kesini sih selalu weekend, baru kali ini kita kesini weekday. Dan biasanya sih nggak sesepi ini juga. Ini kita enak banget leluasa bisa pilih parkir ya. Itu dia udah kelihatan si bunga-bunga ini, Masya Allah, bagus banget. Indah banget gitu loh. Bunga-bunganya bermekaran. Beneran betah berlama-lama sih ada di sini.
Nih view-nya itu loh, Masya Allah, bagus banget. Di trotoarnya di situ disediakan beberapa spot untuk duduk. Nah, di kiri jalan si bangunan konservatori ini ada ngelintas kayak sungai kecil gitu, tapi arus airnya itu lumayan deras. Kita sempat mendekat tapi nggak tahu di situ tuh boleh main air atau enggak. Airnya tuh kelihatan seger banget, terus dingin gitu ya. Kita hanya mendekat saja untuk melihat si aliran air itu. Nah, ini dia aliran airnya. Jernih ya kan? Kayaknya seru banget kalau sambil main air, tapi nggak tahu, nggak sempet nanya juga boleh atau enggaknya main air di sekitar situ. Ini si kakak excited, udah pengen cepet-cepet masuk ke dalam konservatorinya. Mereka juga jual berbagai souvenir ya, ada mug, terus ada tanaman-tanaman. Banyak sih, menarik. Terus ada jual kaktus-kaktus yang kecil-kecil, anggrek, terus ada juga baju-baju, payung dan sebagainya. Dulu kita sempet kesini pas lagi ramai orang, jadi foto di sini tuh bocor ya, di belakang kita tuh banyak orang. Nah sekarang pas momennya lagi kosong, nggak banyak pengunjung, kita puas-puasin deh foto di sini. Emang sebagus itu sih tempatnya. Ini si tanamannya itu memang ada labelnya, jadi ada keterangannya, terus ada nama latinnya juga. Selain tempat healing yang wow, ini juga cocok ya buat anak-anak belajar tentang berbagai jenis tanaman, nama latinnya, keterangannya apa, detailnya seperti apa gitu. Nah, di tengah-tengah sana tuh ada kolam ikan gitu, ada air mancurnya juga. Menenangkan gitu ya. Kita explore tempat ini sambil ngeliatin si tanaman-tanamannya, sambil menikmati udaranya, sambil menikmati suasananya. Pokoknya happy banget deh kalau main ke sini.
Selama kita kesini belum pernah naik ke atas. Ternyata di atas tuh nggak ada apa-apa. Kita pikir di atas itu ada tanaman-tanaman. Ternyata memang mungkin belum jadi atau memang di atas buat ngeliat aja taman di bawah nampak dari atas seperti apa. Nggak tahu deh ini fungsinya untuk apa ya yang bagian atas. Ini kita beruntung banget sih hujannya udah berhenti. Coba kalau tadi hujan terus-terusan mungkin kita akan cuma berdiam diri di mobil sambil keliling-keliling area kebun raya. Itu dia happy banget menikmati udaranya, Masya Allah, segar gitu. Oh ya, untuk musola di area sini itu ada di bangunan lurusan jalan ini nih. Itu tinggal lurus ke sana. Cuma kita tuh sebenarnya mau sholat di sana. Cuma pas kita jalan ke arah sana ada monyet, ada beberapa monyet. Jadi kita lari dan balik lagi ke mobil, nggak jadi sholat di situ. Selesai dari konservatori, kita mau lanjut ke pintu masuk tadi dan mau parkir. Rencananya mau nanya dulu untuk akses ke si Taman Sakura itu kiranya jauh atau enggak. Karena kita tetap pengen main ke sana gitu rencananya. Akhirnya kita putuskan untuk parkir di sana. Terus suamiku yang jalan dulu ke sana buat survei jalannya aman nggak kalau bawa baby. Nah ini dia jalannya seperti ini. Ini kebetulan suamiku videoin ya. Jadi akses dari tempat parkir yang di pintu masuk tadi ke Taman Sakura itu seperti ini. Jadi tidak memungkinkan kita untuk turun lewat jalan ini. Karena beresiko ya kalau bawa bayi sambil gendong takutnya kepleset atau bahaya juga gitu ya. Nah di situ tuh yang tempat makan Indomie, seberangnya itu sih udah si sungai yang bener-bener jernih. Ya ampun, sayang banget nggak bisa ke situ. Mungkin next time harus kesini lagi pas pengecoran jalannya sudah selesai, jadi mobil bisa lewat lagi. Nah biasanya kita parkir mobil depan si Raffles ini, kedai Indomie ini di sini. Jadi tinggal jalan ke sungai, terus nanti bersih-bersihnya ada toilet di belakang sana. Ini taman bunga sakuranya. Di area sana tuh yang ada batu-batu, itu sungainya. Biasanya kita main ciprat-ciprat air di situ karena banyak banget juga orang-orang yang main air. Seru sih. Tuh gimana airnya sejernih itu, coba gimana. Siapa yang gak pengen main di sungai sejernih itu, banyak bebatuan, kita bisa duduk-duduk di batu, main air. Airnya juga dingin banget, sejuk. Kalau misalnya sudah puas main air, kita bisa beli makanan deh di kedai yang tadi, di Raffles.
Akhirnya karena nggak bisa main di sungai, kita memutuskan untuk pulang. Itu kayaknya sekitar jam 2-an deh. Nah, ini kita keluar lewat pintu yang tadi, pintu yang dekat tempat konservatori tadi. Nah, sekitaran pintu keluar tadi tuh banyak yang jualan oleh-oleh kayak kerajinan-kerajinan tangan, terus ada yang jualan tanaman juga gitu. Terus untungnya tadi tuh kita di Kebun Raya Cibodas belum turun hujan lagi, dan pas kita mau perjalanan pulang itu di jalan tuh udah mulai turun hujan lagi dan kabutnya tebel. Gitu aja cerita kali ini. Bye bye.